Halo teman-teman, kembali lagi bersama keluarga Devi. Hari ini adalah hari Qociat atau hari makan besar, yaitu di bulan 5. Nah, biasanya kan ada yang bulan 5 Cina itu ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 5. Nah, kalau kita orang Hakka itu di tanggal 4 ya teman-teman. Hari ini kita masak-masak dan makan bersama. Ini pagi-pagi mama sudah rebus ayam. Jadi ayamnya itu semalam sudah kita potong, sudah dibersihkan, taruh di kulkas. Jadi pagi-pagi mama sudah rebus. Nih ada juga ayam untuk masak kacang mah teman-teman. Jadi ikutin terus video kita hari ini. Nah, di sini lagi masak juga teman-teman. Di sini ada ayam kayak kepala, kaki, leher dan sayapnya itu dimasak, dicampur dengan ambil centong dulu. Jamur nih jamur hyongku ya, tuh hyongku ini juga sudah dari semalam kita rendam ya teman-teman. Nih tuh kayak lehernya, kakinya, pokoknya ini bagian tulang-tulang ayam. Dan ini kuahnya juga kuah asli ayam teman-teman. Nanti dikasih tulangan B2 juga, jadi lebih banyak, lebih manis lagi. Tuh ada yang ngiler, enak banget ini. Nah, di sini juga lagi masak kuah. Ini juga lobak ya. Di sini nanti masak tulangan B2 juga. Tapi ada ayam juga, teman-teman, tuh dibagi ya tuh. Ini tuh tadi semalam tuh potong 3 ekor ayam. Jadi untuk tulangannya juga dibagi ke sini. Nah, ini nanti dicampur juga dengan tulangan B2. Tuh. Nah, nanti dikasih kulit tahu atau fucuk. Nah, ini ya. Tuh, ini kulit tahu atau fucuk. Ini masih direndam. Tuh. Nanti baru dimasukin kalau sudah agak yang lain udah matang gitu, teman-teman. Kalau ini kan tinggal dimasukin, masak sebentar udah. Dan di sini juga ada isian ayam. Ini kayak hati, ampla dan ada sedikit daging B2. Ini udah direbus sebentar ya, teman-teman. Dan nanti ini tuh mau ditumis sama timun. Jadi nantinya tuh kayak asam manis gitulah. Pakai kecap. Dan di sini ada satu lauk yang sudah matang. Tuh, ini adalah tahu isi ya. Jadi di setiap ada acara di sini, entah itu hari besar, acara apapun, selalu mama ada bikin tahu isi ini. Karena ini papa sangat doyan. Dan lanjut, saya mau bersihkan bebek yang kemarin beli di pasar nih, teman-teman. Tuh, masih ada bulu-bulunya. Jadi kemarin saya taruh di kulkas tadi pagi. Dikeluarin, ini udah nggak keras lagi. Nanti saya mau masak talu up atau bebek kecap, tapi dengan bumbu ada lengkuas, jahe kayak gitu. Ini sudah bersih, lanjut potong jadi beberapa bagian. Nih, jadi 2 bagian kayak gini. Cekernya juga. Ini ada amplanya, hatinya juga ada haklon. Ini teman-teman, sama hatinya. Ini tadi itu mama pindahin lagi ke panci, teman-teman. Tuh, sudah dicampurkan juga sama kulit tahu atau fucuk. Tuh, sudah sama tulang B2 juga. Nih. Ini tuh sudah lembut ya, dan ini sudah matang. Matikan. Ini jamur. Tuh, jamur shiitake yang gede-gede itu. Nih, teman-teman. Sudah matang ya ini. Dan ini tuh tulangannya tuh udah dimasak agak lama. Tuh, siap dimakan. Oke, ini bumbu yang mau saya siapkan untuk masak talu up ya, atau bebek talu, teman-teman. Bawang putih, tuh bawang merah, bawang putihnya banyakin. Ada jahe nih. Dan ini lengkuasnya. Bagian yang agak muda nanti saya tumbuk. Kalau yang agak tua nanti digeprek aja. Tuh. Dan di sini ada bunga lawang ya, kalau nggak salah namanya. Tuh. Patkok sama kayu manis.
Ini bawang putih, bawang merahnya sudah saya tumbuk. Tumbuknya kasar aja, teman-teman. Ini selanjutnya lengkuas, ini yang muda-muda. Kita tumbuk aja. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Ini dia bumbunya sudah siap, teman-teman. Sekarang kita mulai masak. Jadi teman-teman, ini untuk pertama kalinya saya masak bebek talu up. Tuh. Bumbunya yang pertama-tama tumis dulu bawang putih, bawang merah. Nah, untuk teman-teman yang pernah masak bebek talu, itu bumbunya kira-kira sama nggak ya? Terus apa aja, teman-teman boleh ya berbagi ilmu. Karena kan memang setiap masakan, setiap orang punya cara dan bahan masing-masing. Jadi teman-teman yang pernah masak boleh komen ya, kira-kira teman-teman kalau masak bebek talu itu bumbunya apa aja. Ini sudah mulai wangi, lanjut kita masukin semua bumbu yang lainnya. Kecuali yang ini ya, ini nanti aja. Ini bumbunya sudah wangi, lanjut masukin rempah-rempah lain. Nih, lanjut tambahkan ngohyong fun atau biasa orang bilang ngohyong ya. Di sini tuh ada 5 rempah bumbu gitu, teman-teman. Masukin semua satu bungkus. Lanjut masukin bebek. Ini kalau udah matang nanti baru kita potong-potong, teman-teman. Biasa ada juga yang langsung masukin air dulu. Oke, lanjut kita tambahkan air. Ini tuh masaknya sampai bebeknya tuh lembut ya. Jadi airnya harus agak banyak. Lanjut masukin arak masak ya. Kecap manis. Kecap asin. Dan ini saya tambahkan juga gula merah. Tambahkan micin sama garam juga. Oke, lanjut ini ditutup ya. Sambil menunggu masakan, kita makan kicang dulu, teman-teman. Cocolannya gula merah. Ditemani suara-suara kodok. Semalam tuh hujannya deras banget. Udah subuh-subuh lah gitu lah. Sampai pagi. Tuh udah mau mulai banjir. Enak. Makan ini satu tuh pasti kurang. Tambah lagi nanti. Wangi banget ini. Kita buka dulu ya. Wow. Bumbunya kemana-mana ini wanginya. Lanjut di sebelah sini saya mau tumis timun asam manis, bawang putih, bawang merah. Lanjut masukin hati ampla sama daging. Oke, ini pastikan sudah matang ya. Lanjut masukin timun. Nah, timun ini tadi itu sudah dikasih gula pasir ya, dan didiamkan sampai dia berair, lalu airnya dibuang.
Lanjut tambahin sedikit cuka, kecap asin, sedikit kecap manis. Tidak lupa kasih micin sama garam juga. Dan ini kayak gini ya teman-teman. Tuh, tadi saya tambahin lagi cuka dan garam. Pokoknya dirasa lah sampai rasanya tuh pas dengan selera kita. Tuh. Ini tuh nggak ada kuah gitu ya. Tapi bukan yang sampai kering juga. Ini dia masakan aku teman-teman, yaitu timun masak asam manis dicampur dengan ampela, hati, dan daging. Teman-teman ada yang pernah masak kayak gini, boleh cobain ya, ini tuh enak banget. Wah, kuahnya udah mulai surut teman-teman. Kita balikin lagi, biar matangnya makin merata. Ini tuh ukuran bebeknya tuh memang bukan yang bebek jumbo atau besar banget gitu ya. Ini memang kayaknya bebeknya masih bisa gede. Wow, nih ayam rebus yang biasa teman-teman bilang ayamnya kok cuma direbus. Ini tuh enak banget loh teman-teman. Yang belum pernah cobain ayam rebus boleh dicoba, dijamin bikin ketagihan, apalagi cocolannya sambal terasi. Ini ya kalau kita orang HK teman-teman, biasanya hari besar, kocian, ataupun di hari Imlek ataupun hari ulang tahun, kebanyakan kalau kita orang HK tuh pastinya ada ayam rebus kayak gini. Jadi semua keluarga pasti suka, apalagi emak bapak. Paling doyan nih ayam direbus. Ini tadi tuh saya tambahin air lagi dan dimasak dan udah mulai surut lagi teman-teman. Ini kayaknya daging bebeknya lumayan keras ya. Kuahnya masih lumayan banyak. Pokoknya kita masak sampai dia agak tinggal sedikit lah. Ini dia teman-teman. Bebeknya ini kuahnya sudah tinggal sedikit ya tuh. Nggak tahu ya ini udah masaknya cukup lama, masih alot atau enggak. Nih bentukan bebeknya kayak gini. Ini teman-teman sudah hangat-hangat ya. Lanjut kita potong-potong. Tuh, udah matang, semakin kecil. Wow, pahanya. Dan ini untuk kuahnya kita siram ya. Tadi itu kuahnya tuh sangat banyak minyak, udah saya ambil teman-teman. Jadi ini benar-benar tinggal kuahnya aja. Bebek ini tuh dia bisa mengeluarkan minyak yang sangat banyak. Ini dia bebek kecap lengkuas biasanya kita. Dan kalau bahasa HK-nya itu talu apa ya, atau bebek talu. Tuh. Ini pertama kalinya saya bikin teman-teman. Kayak gini. Kita udah selesai masak dan papa udah pulang dari kebun. Ayo kita makan sama-sama teman-teman. Ini dia cocolan terasi bikinan emak dan ini bikinan suami. Cocolan kecap, cabe, bawang. Ayam kacang mah. Wow. Ini dia teman-teman lauknya. Coba kita hitung ada berapa.
Jadi kalau hari besar pastinya makanannya tuh serba daging. Nih, biarpun timun tapi campurannya ada daging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis. Kalau udang ini yang kemarin masak punya ya. Yuna mau yang mana Yuna? Mau yang ini? Ini up. Cobain bebek. Yuna cobain bebek. Pan up ya. 3 up ha. Thu cái. Cô coba bebek. Nah, coba bebek. Phải sao không à? Kuah. Kuah una pucuk ya. Pucuk. Dua. Pucuk à. Gigit thì trong gigit đi makan Phải ya. sao không à? Kia vậy? Bao. Hả? À thì mùi và đi dùng. Ơi, giống cái pucuk kia ơi. Pucuk mau là. Kia ơi bisa. Enggak. Makan. Chứ Ayam. Rebus. Ini kan Siap. Gigit đi, pucuk nó ya. makan. Kia nè. enak. Enak. Yuk banyak-banyak yuk yuk. Jadi di kampung kita tuh nggak ada yang pelihara bebek. Lạnh nhìn cái phẳng. Biasanya mau makan bebek pun itu soalnya ada banyak jenis kan, takut yang bau atau apa. Ini kebetulan ketemu Makan Cece yang jual. Jadi coba. Mari makan Om Tante. Pak, sisir apnyuk lah. Tahu. Cobain nào. Coba. Bebek. Tahu sih. Coba bebek. Jauh Pak lah. Nah, bebek mau. Sao ăn được. Cobain teman-teman. Mau cái hấp bây giờ hả không? Oh shit. Beneran nggak bau ya ini. Nggak susah. Kayak daging ayam juga. Songkai nyuk yang lain. Heo mà. À. Sendoknya panas. Sendoknya panas? Baik. Panas. Pakai tangan dong. Pucuk. Hapung. Sisir ya. Ini kalau kita hari besar pastinya selalu makan bersama teman-teman. Baru terasa hari besarnya. Chết hả? Kalau hari biasa kita jarang makan sama-sama. Makan yang lapar makan. Jamur lah. Không nhớ cái của theo à? Ngon rồi không? Ai thấy chạp không? Jadi cái jamur rồi phun nè. Memang ăn thấy khuất đâu. Jamur. Ini nggak jamur ah? Cái tùy. Buntut ayam siapa Pak lihat dong cao mang ngay. Pak lihat juga tùy ya Pak lah. Ap tùy à? Thấy chả rồi. Nih, buntut. Ini kasih mama ambilin buntut. Ini tadi aku juga ambil buntut. Jadi 2 buntut saya makan teman-teman. Ini yang kacang mah. Enak. Kita makan dulu teman-teman. Lanjut makan. Habis makan, ini saya mau unboxing paket teman-teman. Ini saya ada beli dompet. Dompet baru karena dompet yang lama saya sudah buruk. Tadinya tuh saya tuh mau beli dompet yang panjang gitu teman-teman, tapi lihat-lihat tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang suka gitu ya. Sampai saya suruh Novi cariin, tetap nggak ada yang suka. Dan akhirnya saya beli juga dompet yang pendek. Tara. Nih. Wow, sepertinya cantik. Tuh. Penampakan dari luarnya tuh kayak gini ya. Tuh. Di sini ada tempat untuk simpan duit lagi atau recehan. Tuh. Bagus juga ini. Nah. Di sini bisa simpan uang besar, tapi di bawahnya ternyata bolong ya. Tuh, memang kayak gini ya, teman-teman. Memang modelnya seperti itu. Tuh, di sini juga bisa selip kartu-kartu, di sini juga bisa.
Nih. Sini juga bisa simpan lagi tuh. Ini bagus ya, kayak kain gitu dia di dalamnya. Tuh, dia tuh kayak kain gitu. Jadi nggak gampang rusak atau sobek-sobek. Nih. Bagus teman-teman. Lihat dompetku yang lama. Sudah buruk banget. Tuh, isinya ada uang 75.000. Tuh. Saya simpan di dalam sini, nggak dipakai teman-teman. Beginilah penampakan dompet lama saya. Kalau dompet yang lama ini itu saya beli di toko di Siantan ya, pasar Siantan. Jadi tuh memang kalau di toko-toko tuh kebanyakan kayak gini-gini teman-teman. Dan menurutku kurang awet lah. Kalau ini kayaknya sih awet ya ini. Dan dia lebih besar. Tuh, bagus. Nah, jadi ini lebih bisa muat banyak. Kalau ini dia memang lebih pendek. Tapi udah lumayan lama juga sih dompet ini ikut saya teman-teman. Akhirnya ada penggantinya. Ini benar-benar bagus ya, benar-benar sletingnya juga nyaman dipakai. Tuh, ringan banget. Bagus dompetnya. Nanti saya taruh linknya ya teman-teman, yang mau samaan juga boleh. Warnanya juga cantik. Oke lah teman-teman, jadi untuk video kita hari ini cukup sampai di sini ya. Saya mau ucapin selamat hari Kociat untuk teman-teman. Mungkin nanti video ini udah tayang, Kociatnya udah lewat. Jadi untuk teman-teman semuanya, selamat hari Kociat, makan besar bersama keluarga, ngumpul bersama kayak gitu. Jadi jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye.